Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Para Jagoan Neon. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis katanya. Oke, kali ini tidak tentang perkabelan karena ini suaranya emak-emak. Kali ini kita akan membahas ini dia beberapa alat tempur yang digunakan oleh emak-emak di dapur saat menyambut anaknya mulai MPASI. Kebetulan Bayi Bro sebentar lagi MPASI, kurang dari seminggu lah, beberapa harian lagi. Nah, ini kita mau sharing persiapan perlengkapannya, yang mungkin ini hanya sebagian kecil ya, atau ya yang bisa disiapkan inilah oleh kami. Sederhana saja, nggak pakai yang SC yang harganya cukup nguras kantong. Ini hanya yang sederhana, dan dua barang ini juga kado guys. Jadi kita hanya beli yang lain-lain ini. Penggantinya slow cooker ini ada panci guys, panci yang tanpa sarang itu. Di panci bisa buat kedok air, bisa buat bikin sayur bening. Kemudian ini banyak ya, kita lihat satu persatu guys. Ini ada parutan keju nanti dipakai, bisa parutan keju, parutan kelapa, bebas ya. Ini ya kebetulan parutan keju ada, parutan kelapa ada juga. Siapa tahu ada yang perlu diparut, kayak semacam pernah baca-baca itu daging beku diparut lebih mudah, jadi nanti ketika dimasak lebih mempercepat. Kemudian ada ini saringan aluminium ya guys. Ini tujuannya untuk apa? Sebenarnya ini terserah ya, ini pilihan sih. Mau beli panci ada dandangnya nggak apa-apa, nggak ada ya saya milih yang nggak ada, kemudian nanti ditambah ini. Tujuannya untuk apa? Supaya si air itu bisa diisi lebih banyak daripada ukuran dandang pada umumnya yang biasanya kan sedikit ya, apalagi ini panci kecil. Jadi dikhawatirkan pengalaman sebelumnya pernah kehabisan air ketika ngukus, jadi cari aman saya pakai beginian guys. Tumpang kayak gini kan cari yang pas ya, jadi belinya ketika beli panci ini harus pasin ukuran ini saringannya. Saringan sebenarnya ini saringan santan kelapa ya, bisa digunakan untuk ngukus. Kemudian ada kualinya saya pilih yang kecil, soalnya kenapa, ini nanti khusus buat bikin bubur. Kalau seandainya memang ada waktu banyak gitu ya bikin bubur, jadi ini khusus bikin bubur aja, bubur bayi. Kalau seandainya nggak sempat masak di kompor, bisa di tengah magicom itu dikasih gelas stainless, dimasukkan di tengah-tengah beras masakan kita, itu juga bisa. Tapi kebetulan saya pengen nyoba yang pakai ini juga, jadi nanti masak di sini ya, masak pakai ya sesempatnya saja. Ini jaga-jaga aja. Kemudian ini alat dasar untuk memasaknya ini ya. Kemudian setelah dimasak kan kalau untuk bayi apalagi usia 6 bulan itu harus dihaluskan, dilumatkan. Bisa diulek guys, bisa di blender, bisa langsung disaring pakai saringan kawat. Tapi untuk di blender katanya terlalu halus ya. Gimana kita pinter-pinternya aja sih, menurut saya gimana pinternya. Kalau nggak mau terlalu halus ya blendernya jangan lama-lama gitu. Kemudian alat lainnya itu untuk blender ya ada sendiri. Di video-video sebelumnya sudah pernah dibahas tentang blender. Nah, ini alat untuk mengelola makanannya itu ada, saya ngambil dari Baby Safe, namanya multi-food grinding set. Ini ada satu set sudah lengkap. Awalnya nggak mau beli ini, disarankan hanya beli saringan kawat sama parut keju, tapi karena sudah terlanjur dan nggak bisa dibatalkan ya sudah, ya semoga aja bermanfaat.
Nah, ini menurut saya banyak manfaatnya banget. Nah, ini satu dus guys, harganya nggak nyampe 100.000. Beda-beda ya, ada yang dari Pigeon itu harganya di atas 200, ini dari Baby Safe di bawah 100.000, kan lumayan. Kemudian ada dari Kidi itu hanya puluhan ribu, hanya 20 berapa gitu. Ini ada, kalau di sana tulisannya 7 set kalau nggak salah. Ini bentuknya kayak gini kalau jadi satu. Nah, kalau dipisah-pisah nanti gini. Ini buat tutupnya, tutup yang bisa digunakan untuk apa ya gini. Mangkok. Kemudian ada yang pertama, ini ada saringan halus, tapi ya saringan halus ya, bukan saringan kawat, tapi dari plastik. Ini plastiknya sudah BPA free ya, BPA free. Nah, ini saringan halus. Kemudian ini parut bisa, saringan kasar bisa, ini parut bolak-balik bisa. Kemudian ini juga parut. Nah, ini mungkin parut apa ya, kayak parut keju ya. Kalau ini parut yang buat sayur-sayuran mungkin ya. Ini perasan jeruk. Nah, kayak ininya ini untuk mangkok kalau gerus makanan, menghaluskan makanan. Ini dalam mangkoknya itu kasar, jadi nggak licin. Nah, adapun untuk pasangannya ini nanti gini guys. Ini ada sendoknya, imut banget sendoknya. Kemudian ini ada penggerus, kayak penggerus obat ya. Nah, kalau yang ini itu untuk ngancurin makanan, kayak biasanya pernah saya lihat tuh ngancurin biskuit sama buah misalkan. Jadi kayak gini nanti kan memudahkan tuh. Kalau pakai ulekan takutnya kepedesan, ulekannya bekas sambel. Ya mungkin ada yang ulekannya khusus gitu buat makan bayi ya. Kebetulan saya nggak ada, jadi ya biar satu set beli ini aja. Ini nggak ada buku panduannya guys. Nah, di sini loh. Ini mangkuk dan tongkat penghalus yang tadi ya, yang dipraktekkan tadi. Kemudian ini tongkat penggerus dan sendok. Nah, ini parutan ditutup, parutan halus. Oh, buat wortel bisa, parutan sedang. Oh ya, ini perasan jeruk yang tadi ya, saringannya ini gitu guys. Kemudian produk Baby Safe lainnya yang saya coba beli itu ini guys, flexible and head indicator color changing spoon. Jadi ini tuh ceritanya sendok yang bisa berubah warna kalau suhu makanannya kepanasan. Ininya ya, yang berubah warna ini biru-birunya ini. Dan sendok lembut dengan indikator panas. Sendok dapat mendeteksi suhu makanan dan akan berubah warna bila makanan terlalu panas, mencegah lidah dan mulut bayi tidak terseduh. Kepala sendok yang lentur untuk keamanan dan kenyamanan mulut dan gusi bayi. Ya guys, ini juga kalau beli online murah guys. Ini dari Baby Safe ya, udah BPA free 4 month plus. Kemudian setelah itu yang menurut saya sedikit penting juga, karena MPASI itu juga kan mengenalkan bayi untuk minum air putih. Jadi ini Pigeon Magma, saya beli yang all in one. Jadi nanti kalau teman-teman mau beli itu dipastikan ada tulisan all in one set atau hanya step 1, step 2, step 3, step 4. Jadi beda-beda. Kalau saya beli yang all in one, jadi nanti dapat step 1 yang dot itu, dot kayak susu, botol susu biasa. Kemudian ada spot cup, yang tadi yang nomor 1 nipple cup ya namanya. Ini ada spot cup, terus ada straw cup. Jadi udah dapat straw, dot, spot, sama drinking cup. Jadi dia nanti belajar dari mulai pakai dot, pakai spot ini, kemudian straw,
terus minum pakai gelas. Minum pakai gelasnya juga unik guys, ini tuh jadi nanti si gelasnya itu enggak, meskipun dia kayak cangkir gitu, tapi ada pas training itu ada ininya. Nah ini kan yang berarti ini step 4 ya. Ini kalau mau latih anak pakai gelas takut tersedak, ini pakai ini aja. Nah pas belajar nanti dia dikasih ini kayak semacam penutup, nanti lubang untuk minumnya lebih besar ini, kemudian ada lubang udaranya kecil. Kalau udah bisa ya nggak perlu pakai ini kayak gitu. Kalau yang untuk step 1 step 2 nya kayak gini, jadi memang ada kayak semacam konektornya, konektor ini ke dot ke gelas gitu. Jadi nanti numpuk 3 gini. Nah ini kalau untuk yang step 2 ini sama aja, kalau yang dot sama spot sama kayak gini. Kemudian ada satu lagi yang straw. Kalau straw ini, jadi satu gelas udah dapet semua step. Menurut saya lebih praktis daripada beli yang satu-satu. Tahu kalau seandainya mungkin simpelnya ada ya di feeding set itu udah ada kayak semacam spout ya, semacam ini yang step 2 apa sih namanya, tapi kan dia nggak pakai karet ya, pakainya langsung plastik gitu. Selain itu saya menyiapkan setelah dihaluskan tadi kan untuk maemnya bayi kalau masih pakai bubur itu pakai ini botol sendok ya. Lihat-lihat sih katanya mempermudah, kita coba aja besok pas prakteknya ya guys. Ini nanti dibalik kayak gitu, jadi tinggal mencet dikit keluar dari sendok kayak gitu. Ini rekomendasinya hanya untuk bubur, kan agak kental jus ya, mungkin kalau jusnya agak kental yang nggak keenceran bisa campur buah. Kemudian ini dari Pigeon juga. Kalau yang ini yang kayak gini nih sebenarnya kontainer susu formula, ini dari Pigeon. Ada 3, yang satunya masih entah di mana ini. Yang satunya masih di belakang guys. Ini kontainer susu bisa dipakai untuk naruh makanan, naruh MPASI, bubur MPASI di kulkas atau pas lagi pergi-pergian. Misalkan ini sayurnya, ini lauknya, kayak gitu. Kalau kita di rumah, stay di rumah, dimasukkan kulkas bisa langsung dicampur ya guys. Nanti pas mau masak katanya dipanasin gitu. Kemudian kalau yang ini feeding set ini sudah ada mangkok, sendok, garpu, gelas sama tutup, cangkir sama tutupnya ya. Ini kebetulan kadoan ya guys, jadi seadanya aja, memanfaatkan yang ada. Kalau yang ini lebih lengkap lagi, ada piringnya, jadi nanti mungkin bisa ganti-ganti ya. Orang bayi kan memang suka hal-hal yang baru, jadi nanti siapa tahu kalau lagi bosan pakai mangkuk bisa pakai piring sama sendok, garpu, cangkir, cuma ada piringnya. Seperti itu guys ya. Saya bukan ahli dalam mempersiapkan MPASI, hanya berbagi, siapa tahu ya berbagi, kalau bermanfaat syukur alhamdulillah. Tapi saya lebih ke mendokumentasikan persiapan MPASI anak pertama bayi bro. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe, tetap setia bersama channel Para Jagoan Neon. Semoga hari-hari penonton semuanya selalu berbahagia. Mohon maaf apabila ada banyak salah. Kalau seandainya ada yang kurang bisa ditambahkan di komen-komen, atau ada yang ternyata salah silahkan dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.